Yang terhormat dan sama-sama kita banggakan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, Bapak Dr. Haji Suwarno. Yang kami hormati Kepala Bidang Pembinaan SMP, Bapak Agustin SPD. Bapak Franz Julian SE. Dan kami sapa pula Bapak Ibu Kepala Sekolah jenjang SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, SLB, dan Ketua PKBM se-Kabupaten Kapuas beserta rakor yang berbahagia. Puji dan syukur, marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah berkenan dan ridhonya pada hari ini, Selasa 24 Agustus 2021, kita boleh bertemu bersama dan mengikuti rapat virtual melalui Zoom meeting dalam acara pembukaan Asesmen Nasional tingkat Kabupaten Kapuas tahun 2021. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai wujud rasa nasionalisme kita, mari bersama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon sikap sempurna. Semoga senantiasa dilancarkan acara kita pada hari ini. Mari kita boleh Bapak Azhari Nur SPD MPD. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, agar semua kegiatan yang akan kita laksanakan bisa berjalan lancar dan selalu dalam keridhoannya. Mohon izin karena doa ini akan saya bawakan sesuai ajaran agama Islam. Dan mohon teman-teman agar bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Kepadamulah kami memohon. Kepadamulah kami bermunajat, memohonkan ampunan dan doa, ya Allah.
Kami mengakui begitu banyak dosa yang telah kami perbuat, ya Allah. Sehingga kami memohon lautan ampunan-Mu terhadap dosa dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kan Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya bersama kita dengar laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ibu Eva Sondang Saragih, SSST MPD. Dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Shalom. Om Swastiastu, Tabe Salamat, Linggu Nalatai, Salam Sahujud, Karenda Malempang, Anggir Katalinu, Juramin Kasana, Kasengat, Kajurat, Arus, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, Bapak Dr. Haji Suwarno Mulia MPD, yang saya hormati Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, yang saya hormati Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, yang saya hormati narasumber, yang saya hormati Kepala SMA, MA, SMA, SMP, dan Ketua PKBM se-Kabupaten Kapuas. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya pada hari ini kita dapat bertemu melalui media Zoom meeting dalam rangka kegiatan rapat koordinasi persiapan asesmen nasional jenjang SD, MI, SMP, MTS, SMA, EA, SMK, SLB, dan PM Kabupaten Kapuas tahun 2021. Bapak Kepala Dinas yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenanlah kami atas nama panitia menyampaikan laporan sebagai berikut. Asesmen nasional dan tempat dikenakan pada Selasa pertemuan 2021 adalah Kepala Sekolah SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, SLB, dan Ketua PKBM Kabupaten Kapuas. Dari dana APBD sampaikan, dan pada saatnya nanti kami mohon dengan hormat kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas berkenan untuk memberikan kata sambutan serta arahan dan sekaligus membuka dengan resmi
Rapat Koordinasi Persiapan Asesmen Nasional Jenjang SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, SLB, dan PKBM se-Kabupaten Kapuas tahun 2021. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu peserta rakor yang kami hormati, selanjutnya bersama kita simak sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Rapat Koordinasi Persiapan Asesmen Nasional Jenjang SDMI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, SLB, dan BKBM Kabupaten Kapuas tahun 2021 kepada yang Bapak Dr. Haji Suwarno Muria SAG-MPD, disilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Tabe Selamat, Linguna Latai, Salam Saujud Karane Melempang, Adil Katalino, Bacuram Kasaruga, Basengat Kajibata. Pendidikan Kapuas, terima kasih. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat karunia-Nya lah sehingga di hari ini kita dapat melaksanakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan asesmen nasional jenjang SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, SLB, dan PKBM Kabupaten Kapuas dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Pembinaan SD, Bapak Kepala Bidang Pembinaan SMP, beserta Kepala Seksi yang ada pada bidang SD dan SMP, Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan se-Kabupaten Kapuas, para pengawas TK, SD, SMP yang saya lihat ada hadir, kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk semua jenjang, ya, ada saya lihat sudah banyak yang hadir, baik dari SDMI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, SLB, dan Ketua PKBM, dan juga dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas yang saya hormati pula, serta seluruh peserta rakor yang berbahagia. Kebijakan pemerintah melakukan perubahan dari ujian nasional ke asesmen nasional memang disikapi berbeda. Sebagian orang mengatakan bahwa apa sih yang melakukan sehingga dilakukan kebijakan antara dari ujian menjadi asesmen nasional. Bapak Ibu sekalian, pada rapat koordinasi kali ini merupakan persiapan bagi kita dalam rangka pelaksanaan asesmen nasional tersebut. Beberapa hari yang lalu kita di Kabupaten Kapuas ya telah melaksanakan tryout atau simulasi, bahkan kemarin baru selesai pelaksanaan untuk SD dan SMP, dan saya ketahui SMA beberapa hari sebelumnya sudah melaksanakan. Tryout ini tujuannya tidak lain adalah agar kita yang ada di Kabupaten Kapuas ini semakin siap dalam pelaksanaan asesmen nantinya. Dan beberapa prosedur yang sudah bisa diunduh ya. Ini sebagaimana saya tampilkan ya, sudah ada di jejaring internet, yaitu prosedur operasional standar asesmen nasional. Bapak Ibu bisa mempelajari ya dan mencermati bagaimana pelaksanaan asesmen nasional. Yang mana dalam pelaksanaan asesmen nasional ini terdapat
beberapa hal penting ada di dalamnya AKM atau asesmen kompetensi, ya, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, kenapa sampai dilaksanakan kegiatan asesmen nasional oleh Kemendikbudristek? Ya, dinyatakan bahwa permasalahan hasil belajar pendidikan dasar dan menengah ini harus ya ditingkatkan, di mana ya budaya membaca, matematika dan sains ini mempunyai peringkat yang cukup menjadi perhatian kita bersama untuk ditingkatkan. Sehingga dengan adanya asesmen ini nantinya akan ada konsisten sebagai salah satu ya upaya dari kita sebagai anggota PISA agar terjadi peningkatan ya selisih skor yang rata-rata yang ada ini supaya lebih ditingkatkan lagi. Nah, kemudian permasalahan hasil belajar yang lainnya di mana 41% siswa di Indonesia laporkan mengalami perundungan beberapa kali dalam sebulan. Nah, ini yang menjadi pemikiran kita bersama. Kemudian hanya 29% siswa di Indonesia setuju bahwa kepandaian adalah sesuatu yang bisa berubah banyak ya. Dan juga dari skor ada 32 poin lebih tinggi menyatakan bahwa membaca mengoperasikan ketakutan terhadap kegagalan yang lebih rendah. Sehingga demikian bahwa dengan adanya kebijakan ini merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar, kita dapat mengurangi ya terjadinya perundungan pada siswa. Nah, selanjutnya kita akan coba melihat bagaimana kebijakan Merdeka Belajar yang saya sebutkan tadi. Ada beberapa perbedaan ya mendasar. Kita dulu mengenal yang disebut dengan ujian sekolah berstandar nasional, ada ujian nasional, ada rencana pelaksanaan pembelajaran dan juga dalam PPDB. Ini masih termasuk dalam pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar oleh Kemendikbudristek. Nah, beberapa hari lalu saya berkunjung ke sejumlah sekolah yang melaksanakan tryout assessment ya berbasis komputer yang merupakan upaya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas bekerja sama dengan EduBrand Indonesia untuk mulai memperkenalkan bagaimana itu pelaksanaan asesmen nasional. Di mana dalam tahun 2021 ini ya di awal memang akan dilaksanakan di bulan-bulan Agustus, namun setelah adanya kebijakan ya dan juga mungkin melihat dari persiapan kita di sekolah dampak dari pandemi COVID di Kabupaten Kapuas yang masih zona merah ya, mari Bapak Ibu ya kita senantiasa menjaga protokol kesehatan agar zona merah yang ada di Kabupaten Kapuas turun menjadi orange, bahkan kuning, dan mudah-mudahan hijau. Sehingga pembelajaran tatap muka terbatas yang kita rencanakan dapat terwujud. Bapak Ibu sekalian, asesmen nasional ini merupakan pemetaan mutu pendidikan. Ya, kalau ada yang beranggapan asesmen nasional sama dengan ujian nasional, ini adalah hal yang perlu kita luruskan. Karena asesmen nasional adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan juga pada kesetaraan yang ada di PKBM. Ya, jadi bukan merupakan dasar untuk menentukan siswa lulus atau tidak lulus. Sehingga ada yang bertanya, apa sih manfaatnya? Ya, nah kita coba lihat 3 instrumennya. Yaitu yang pertama tadi balik lagi dulu, yaitu AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, yaitu mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Bagaimana kaitannya dengan mengukur kualitas sekolah
ya terlihat dari hasil belajar. Ingin saya katakan bahwa Merdeka Belajar, sasaran utamanya, fokus utamanya adalah pada peserta didik. Kalau peserta didiknya, literasinya, numerasinya bagus, berarti proses pembelajaran yang ada di sekolah itu bagus. Kemudian juga mengukur karakter. Kita tidak ingin siswa kita ya pandai dalam literasi numerasi saja, tapi juga karakternya. Sebagaimana yang kita inginkan dari program pendidikan hebat Kapuas Cerdas, sering saya katakan siswa yang baik bukan karena nilainya tinggi, tetapi dia mempunyai karakter yang baik. Karakter dalam konteks program pendidikan hebat Kapuas Cerdas ada pada akronim dari cerdas itu sendiri. Kemudian juga survei lingkungan belajar, yaitu mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan banggakan, ya, mari Bapak Ibu sekalian dengan apa yang saya utarakan tadi, ya, kita sama-sama dalam rapat koordinasi ini, ya, dan saya buka rapat koordinasi ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan bersama bisa terwujud dengan baik. Kemudian saya ingin sampaikan ke moderator ya kepada ini, karena saya ada kegiatan lagi di jam 9, jadi saya langsung saja masuk pada materinya ya untuk efisiensi waktu. Mudah-mudahan tidak lama saya memberikan materi, sekaligus nanti saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk kita berdiskusi bersama bagaimana persiapan kita. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya singgung ya mengenai literasi dan numerasi. Lanjut, kita coba melihat di bagian berikutnya. Di mana dalam AKM, nah ini ya, Bapak Ibu ya sesuai dengan rencana di EduBrand kemarin, ada setelah pelaksanaan tryout atau simulasi, Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana membuat soal-soal. Ini contoh yang bisa Bapak Ibu lihat bagaimana komponen AKM kemudian dibentuk dalam bentuk soal-soal. Nah, kita lihat bahwa apa yang akan diukur dalam survei karakter. Kalau tadi numerasi dan literasi, nah sekarang karakternya, yaitu karakter profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sekalian, karena saya dikatakan bahwa pembelajaran berpusat pada peserta didik, hasil dari proses pembelajaran dari Bapak Ibu bisa atau mampu membuat profil pelajar Pancasila dengan indikator-indikator ada sebanyak 6. Mulai dari berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan yang paling utama, paling atas adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Bapak Ibu sekalian, ada yang mengatakan bahwa karakter itu tidak diajarkan secara teori, ya, tetapi yang paling utama karakter itu bagaimana dalam pembiasaan-pembiasaan. Diingat bahwa ada teori yang mengatakan karakter itu bisa terbentuk mulai dari dia melihat, dia membaca, dia memahami, dia melakukan setiap saat, ya, dan dilakukan secara terus-menerus, ya, yang sejalan dengan norma-norma yang ada dalam kehidupan kita, baik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta beragama. Jadilah karakter sebagaimana yang disebutkan, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, ini contoh-contoh Bapak Ibu sekalian, ya, mengapa karakter itu perlu diukur, ya, tujuannya adalah agar potensi murid mempunyai karakter yang utuh. Ya, kemudian asesmen nasional mendorong bagaimana mengembangkan sikap atau value nilai yang berperilaku menjadikan pelajar Pancasila. Oke. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang disurvei di lingkungan belajar, ya, bagaimana iklim keamanan sekolah, kebinekaan di sekolah, indeks sosial ekonomi, kualitas pembelajaran dan pengembangan guru.
Nah, ini berarti Bapak Ibu sekalian, semua stakeholder yang ada di sekolah Bapak Ibu harus dikembangkan. Ya, ada yang sudah mengikuti program guru penggerak, program sekolah penggerak, program organisasi penggerak, disinergikan. Saya sering mengatakan program-program yang ada dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten harus dilaksanakan dengan 3 hal. Yang pertama adalah kita seringlah berkoordinasi satu dengan yang lainnya, ya. Karena kalau sudah koordinasinya baik, bisa kan kita kolaborasikan, ya. Kolaborasi yang dimaksudkan berbagai program pengalaman yang Bapak Ibu terima, akhirnya kita konsisten dalam melaksanakannya. Ini sebagai suatu upaya kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, ya, sasarannya ada 3 untuk asesmen nasional, ada siswa kelas 5, 8, dan 11, guru dan kepala sekolah. Untuk siswa itu sendiri, ya, dalam tryout kemarin anak-anak kita sudah mulai melihat dan mencoba bagaimana mengerjakan soal secara online, ya, AKM literasi dan numerasinya serta survei karakter, sehingga muncul hasil belajar kognitif maupun hasil belajar sosial emosional. Kemudian bagi guru dan kepala sekolah sebagai survei lingkungan belajar, tujuannya adalah agar nantinya menjadi suatu kebijakan input dalam proses belajar mengajar. Oke. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, asesmen nasional nanti akan dijelaskan oleh Pak Kabid Pembinaan SD dan SMP, ya, bagaimana mempersiapkan dan melaksanakan asesmen nasional. Di mana saya sebutkan tadi ada 3 komponen, ada murid kelas 5, 8, dan 11, guru SD, SMP, dan SMA, serta kepala sekolahnya. Lanjut. Adapun tujuan asesmen nasional adalah, ya, ini Bapak Ibu sekalian, untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa kita. Kalau dulu pada saat ujian nasional, kadang yang sibuk mengerjakan soal adalah guru-gurunya. Ya, mohon maaf ya kalau misalnya ada yang merasa tersinggung nih. Jadi dengan sekarang kitalah yang menentukan anak-anak itu lulus atau tidak. Berarti apa? Pemerintah memberikan suatu amanah kepercayaan kepada kita untuk menjalankan tugas-tugas profesional Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ini asesmen nasional bagi kami Dinas Pendidikan, bagi Bapak Ibu dan bagi semuanya, ya, adalah penunjuk arah dan praktek pembelajaran. Bagi kami Dinas Pendidikan akan terus mengevaluasi agar proses belajar mengajar benar-benar mampu membentuk profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita coba melihat, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ada yang disebut dengan sekolah yang efektif, ya, bahkan ada yang efektif dan efisien, ya. Ciri-cirinya adalah pengajaran yang baik sampai program dan kebijakan sekolah yang bentuk iklim akademik, sosial, dan keamanan yang kondusif. Bapak Ibu sekalian, mari kita coba melakukan perubahan paradigma dalam proses pembelajaran, ya. Komitmen yang kuat Bapak Ibu demi anak-anak kita. Nah, kemudian juga, ya, dari mutu sekolah, karena kalau mutu sekolahnya bagus, pasti Bapak Ibu akan menjadi pilihan oleh orang tua untuk memasukkan anak-anaknya ke sekolah Bapak Ibu. Diingat bahwa mutu sekolah mulai dari input, proses, dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah. Ya, sebagai umpan balik berkala dari kita semuanya, ya, termasuk juga kami pada Dinas Pendidikan dan Kementerian itu sendiri. Nah, selanjutnya
Ini nanti akan lebih jelas dari Pak Kabid yang akan menjelaskan mengenai bagaimana pelaksanaan asesmen nasional dan teknisnya. Kemudian Bapak Ibu ya, mengenai pelaksanaan itu sendiri, kita mau tidak mau ya Bapak Ibu sekalian harus sudah terbiasa dengan penggunaan teknologi informatika. Ya, kalau hari ini di awal-awal tadi ya ada trouble atau gangguan pada jaringan, ya mudah-mudahan melalui rakor ini Bapak Ibu sudah mulai memikirkan ya bagaimana kebijakan penggunaan dana BOS, afirmasi dan kinerjanya untuk ke arah sana. Jangan hanya menunggu kapan datangnya bantuan Chromebook, TIK dari pemerintah, tapi coba ya memanfaatkan dana BOS untuk mulai melengkapi ya sarana prasarana digital di sekolah Bapak Ibu. Karena ke depan dengan kondisi yang seperti ini ya penggunaan digital sistem sekolah mau tidak mau harus dilaksanakan. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya waktu pelaksanaan dan pelaporannya lanjut nanti akan dijelaskan. Lanjut lagi ya ini jadwalnya. Nah, hasil asesmen nasional coba kita lihat Bapak Ibu sekalian ya, digunakan untuk pemetaan awal atau baseline mutu sistem serta penyetaraan hasil belajar bagi peserta didik pada program kesetaraan ya. Karena di dalam rakor ini juga saya melihat ada dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Kapuas ada 20 PKBM ya. Mari Bapak Ibu ya, dengan kita mengurangi jumlah anak, pemuda, remaja yang tidak bersekolah, itu akan meningkatkan APK dan APM di Kabupaten Kapuas. Lanjut. Terus, nah ini Bapak Ibu sekalian ya, yang perlu kita menjadi perhatian bersama ya untuk membangun kompetensi, membangun literasi dan juga kompetensi untuk menguasai konten di dalam learning to read dan reading to learn. Lanjut. Lanjut Bapak Ibu sekalian, ini contoh ya hasil AKM strategi membangun kompetensi. Bapak Ibu bisa melihat contoh-contoh yang ada. Dan nanti dalam bimbingan yang dilakukan oleh Brand Indonesia, mudah-mudahan Bapak Ibu lebih mantap lagi. Lanjut. Terus, ya, lanjut saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama coba menyaksikan video yang di atas, yang merah. Mengenai apa sih yang sebenarnya, ya kalau tadi saya jelaskan lebih langsung, ya ini coba kita lihat videonya, silakan. Yang di atas, yang merah. Pendidikan abad 21 harus dapat membekali peserta didik dengan keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi media informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Keterampilan-keterampilan inilah yang dinamakan dengan konsep kecakapan hidup abad 21. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan kecakapan hidup abad 21 adalah kemampuan literasi. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau yang disebut numerasi. Asesmen literasi membaca bertujuan mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan asesmen numerasi dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Komponen asesmen literasi membaca dan numerasi dapat dibagi berdasarkan konten, proses kognitif, dan konteks. Berdasarkan konten,
Asesmen literasi membaca mengujikan beragam teks yang bersifat informasi dan teks fiksi. Sementara asesmen numerasi mengujikan bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Berdasarkan proses kognitif dalam asesmen literasi membaca, murid diuji kompetensinya dalam hal menemukan informasi, menginterpretasi, dan mengintegrasikan isi teks, serta mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan konteks lain di luar teks. Sementara itu, asesmen numerasi melibatkan proses pemahaman konsep, kemampuan penerapan konsep untuk masalah rutin, serta bernalar untuk menyelesaikan masalah non-rutin. Berdasarkan konteks, asesmen literasi dan numerasi yang diujikan kepada murid mengangkat konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Ada beragam bentuk soal dalam AKM. 1. Pilihan ganda. Murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. 2. Pilihan ganda kompleks. Murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. 3. Menjodohkan. Murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. 4. Isian singkat. Murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. 5. Uraian. Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Asesmen kompetensi minimum dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif, sehingga pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan murid. Jika murid dapat menjawab benar, maka selanjutnya dapat diberikan soal yang lebih kompleks. Sebaliknya, jika murid menjawab salah, maka soal berikutnya adalah soal yang lebih sederhana. Peserta asesmen kompetensi minimum adalah seluruh satuan pendidikan, baik sekolah, madrasah, maupun satuan pendidikan kesetaraan. Tidak semua murid dapat mengikuti asesmen ini, karena peserta akan dipilih secara acak. Setiap peserta asesmen kompetensi minimum mengerjakan 4 jenis tes, yaitu tes literasi membaca, tes numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Peserta mengerjakan asesmen selama 2 hari. Untuk jenjang SD atau MI dan paket A, asesmen dilaksanakan selama 75 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 20 menit. Untuk jenjang SMP atau MTS dan paket B, serta jenjang SMA atau MA, SMK dan paket C, asesmen dilaksanakan selama 90 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 30 menit. Hasil asesmen nasional tidak ditujukan untuk individual murid. Laporan hasil asesmen ditujukan untuk level sekolah dan daerah. Laporan ini digunakan sebagai alat refleksi diri sekolah untuk perbaikan pembelajaran. Laporan AKM juga tidak relevan untuk membuat pemeringkatan sekolah. Dengan asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi, kita siapkan para penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21. Demikian ya pembukaan sekaligus materi dari saya mengenai kebijakan tentang pelaksanaan asesmen nasional. Bapak Ibu sekalian, demikian. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala yang sudah membuka acara secara langsung. Mohon maaf kembali. Mohon izin Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. Boleh saya bacakan pertanyaan dari chat. Ini dari Bapak Samson Wiji Minarso. Beliau menanyakan, dalam lampiran yang beredar dalam trial yang menumpang sekolah lain.
Boleh, mohon izin langsung tanggapi Bapak. Ya, baik ya. Jadi apa yang ditanyakan oleh Pak Samson memang untuk pengerjaan itu sendiri ya secara online, jawabannya juga demikian, bahkan hasil dari tryout kemarin juga langsung ada muncul ya disampaikan kepada siswa. Nah, dengan demikian Pak, bahwa pelaksanaan asesmen nantinya itu hampir sama seperti dengan apa yang dilakukan pada tryout. Tryout tujuannya adalah untuk melakukan pembiasaan kepada anak kita agar yang tadinya tidak terbiasa dengan mengerjakan suatu secara online juga menjadi terbiasa. Nah, kemudian bagaimana Bapak Ibu dengan sekolah ya? Karena ada 3 kategori ya, sekolah mandiri, sekolah yang ditumpangi, dan sekolah yang menumpang ini ya. Nah, ini silakan nanti dikoordinasikan kepada bidang masing-masing ya, bidang SD dan bidang SMP, sekaligus juga mengecek nih sarana prasarana kita ya dalam pelaksanaan asesmen itu sendiri. Jadi Bapak Ibu ingin saya katakan ya Pak Samson dan kawan-kawan ya memang mau tidak mau ya kita harus membiasakan. Demikian saya rasa. Terima kasih. Boleh Pak. Baik, mohon izin. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas untuk tanggapan pertanyaan yang pertama. Dan kita beralih ke pertanyaan yang kedua, ini dari SDN 4 Selat Hilir. Beliau menanyakan penjelasan untuk kegiatan ANBK ini sangat baik, namun masih ada kendala yang berkaitan dengan adanya sarpras di sekolah yang belum memadai dan jaringan internet yang kurang stabil, serta pembiayaan yang belum ada di penganggaran tahun ini. Mohon penjelasannya dan mohon Bapak menanggapi. Kami persilakan. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Terkait dengan sarana prasarana yang belum tersedia di sekolah, ini menjadi perhatian kita bersama. Dan kalau toh misalnya tahun ini karena tidak ada dan belum siap, ya tidak akan dipaksakan untuk melaksanakan. Ya, makanya di dalam pelaksanaan asesmen nasional nanti itu akan ada survei dari Dinas Pendidikan dalam penetapan sekolah tadi, apakah sekolah mandiri, ya sekolah yang ditumpangi atau sekolah yang menumpang. Kalau toh misalnya masih kendala ketiga-tiganya, berarti ya tidak diikutsertakan dalam survei untuk pelaksanaan asesmen nasional. Saya rasa ini, ya. Kemudian ada yang bertanya langsung nih, ya. Ya. Jadi bagaimana nih pelaksanaan di sekolah-sekolah? Ini rata-rata nih sama nih pertanyaannya, ya. Jaringan internet, ya. Jadi, nah inilah yang saya katakan bahwa dengan adanya rapat koordinasi ini, ya, di sekolah misalnya wifi-nya belum tersedia, ya coba mulai dari sekarang kita pikirkan bersama ya. Ya, pemanfaatan dana BOS untuk memasang jaringan internet, wifi, kemudian juga sarana prasarana yang lainnya. Ya, intinya bahwa rapat koordinasi ini sekaligus kami mengapresiasi ya Bapak Ibu dengan bersusah payah. Ya, jadi untuk mengikuti ini kami tahu bahwa untuk mengikuti ini bisa karena dengan usaha yang maksimal ya dari sinyal. Mungkin ada yang sampai naik pohon nih saya lihat nih. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, intinya bahwa sekolah apabila memang belum siap bisa berkoordinasi kepada bidang di Dinas Pendidikan untuk mencari solusinya bersama. Saya rasa ini lanjut. Baik. Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas karena tidak pernah, jadi kita akan langsung ke materi berikutnya dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas di sela-sela kesibukannya yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan materi juga menjawab beberapa pertanyaan.
Sebelum kami melanjutkan ke pemateri berikutnya, kami persilahkan kepada Bapak untuk closing. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu Kabid, Kasih, Korwil, pengawas, Bapak Ibu Kepala Sekolah, SDMI, SMP MTS, SMA MA, SMK, SLB, dan PKBM. Mari Bapak Ibu kita lakukan persiapan kita semaksimal mungkin, ya, memanfaatkan segala potensi yang ada di sekolah kita. Ya, kita pun juga bisa memanfaatkan koordinasi kita kepada komite sekolah agar apa yang akan dilaksanakan di bulan Oktober dan November nanti bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, Kapuas masih zona merah, bersabar. Ya, kita masih tetap pembelajaran secara daring atau online. Ya, mudah-mudahan ke depan kita sudah bisa melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Dan Bapak Ibu sekalian, jangan sampai lengah, protokol kesehatan tetap kita jaga, imunitas tetap kita tingkatkan, agar apa yang menjadi tugas kita bisa kita laksanakan. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir dari saya, ya, saya beberapa waktu lalu sempat berdialog juga dengan beberapa teman, Pak, bagaimana sekolah kami, ya, yang terkait dengan pandemi ini, ya, kami merasa risau bahwa dengan tidak adanya tatap muka, pembelajaran tidak lancar. Nah, dengan demikian saya ingin katakan, mari kita bersabar, semoga nantinya bisa terlaksana dengan baik. Yang paling penting Bapak Ibu sekalian, kita menjaga generasi di bawah kita, jangan sampai karena kita memaksakan untuk pembelajaran tatap muka, akhirnya kita kehilangan generasi. Ya, mari kita jaga kesehatan dan keselamatannya demi generasi kita ke depan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas atas closingnya, dan kami persilakan untuk kembali melanjutkan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, peserta rakor yang berbahagia, kita lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Dan pemateri kita yang kedua pada hari ini adalah Bapak Kepala Bidang Pembinaan SMP. Sebelumnya kami sapa dulu Bapak Agustin SPD. Sudah hadirkah? Sudah bergabungkah? Baik, selamat pagi Bapak. Iya, selamat pagi. Iya, terkendala kita ya pada pagi hari ini, Pak ya. Baik, selanjutnya kita ke narasumber yang kedua, Bapak Kepala Bidang Pembinaan SMP, Bapak Agustin SPD, di mana beliau pada hari ini akan menyampaikan tentang persiapan asesmen nasional tahun 2021. Pada Bapak Agustin, dengan hormat, Ya, terima kasih kepada moderator atau pembawa acara. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apakah suara saya bisa didengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita semuanya. Om Swastiastu, selamat yang saya hormati dan yang kita sama banggakan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, Bapak Dr. Haji Suwarno SAG MPD. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Pembinaan SD. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu panitia rapat koordinasi persiapan asesmen nasional jenjang SDMI, SMP MTS, SMA SMK, MA, SLB, PKBM, Kabupaten Kapuas tahun 2021. Sejak ujian nasional itu diadakan, otomatis penilaian otomatis dan kelas 12 SMA SMK itu diserahkan ke masing-masing. Bagaimana caranya untuk mengukur dan mengetahui untuk setiap sekolah secara nasional, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi
merubah atau mengganti ujian nasional menjadi asesmen nasional. Hal ini ditandai dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2021 tentang asesmen nasional. Memang atau mungkin bagi sebagian kita kata-kata asesmen itu ya sesuatu yang baru. Tetapi kalau di dalam dunia ASN, ya, aparatur sipil negara, asesmen itu sering kita mendengar bahwa itu adalah salah satu persyaratan untuk menduduki suatu jabatan, misalnya jabatan tinggi pratama atau eselon 2 atau eselon 1. Jadi asesmen nasional itu adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan itu dinilai dari hasil belajar murid yang sangat mendasar, Bapak Ibu. Ya. Mutu dasar belajar murid yang sangat mendasar adalah literasi, numerasi, dan karakter seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan tadi ketika beliau membuka acara ini sekaligus menyampaikan materi. Lalu informasi-informasi tersebut hanya bisa diperoleh dari 3 instrumen, Bapak Ibu sekalian. Instrumennya apa? Instrumennya adalah AKM, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Bapak Ibu peserta rakor yang berbahagia, dalam rangka persiapan pelaksanaan asesmen nasional tahun 2021 ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan verifikasi dan validasi teknologi dan informasi komputer untuk satuan pendidikan sebagai instrumen pemetaan data kesiapan satuan pendidikan. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dengan hal tersebut, beberapa hal yang kami sampaikan sebagai informasi kepada Bapak Ibu sekalian, yang semuanya itu terkait dengan persiapan pelaksanaan asesmen nasional, khususnya untuk jenjang SD dan SMP. Pelaksanaan asesmen nasional ini diselenggarakan pada bulan September, itu khusus untuk jenjang SMA, SMK, kemudian SLB, ya, dan MA. Kemudian untuk jenjang SD dengan SMP itu dilaksanakan pada bulan Oktober dan November nanti. Dan kita berharap juga Bapak Ibu sekalian, semoga pelaksanaan asesmen nasional ini nanti tidak mengalami perubahan. Sebab kita tahu bahwa pada saat ini masih pandemi, dan kita berharap dan berdoa semoga pandemi ini bisa cepat berlalu dan kita juga bisa melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Untuk kelancaran pelaksanaan asesmen nasional ini, Bapak Ibu sekalian, perlu adanya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, kemudian kantor Kemenak dan masyarakat dalam hal resursi sharing infrastruktur aset. Oleh sebab itu kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas selama ini selalu intens berkoordinasi dengan Kemenak, kemudian dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan LPMP Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Bapak Ibu sekalian peserta rakor yang kami hormati, pemetaan berbasis data spesial terkait kesiapan TIK untuk asesmen nasional diperlukan guna mendukung pelaksanaan dan kesiapan satuan pendidikan dalam menghadapi asesmen nasional nanti. Lalu apa tugas satuan pendidikan dan dinas pendidikan terkait informasi saprasnya? Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, resursi sharing TIK antar satuan pendidikan. Jadi antar satuan pendidikan baik SD maupun SMP bahkan SMA, SMK, ya, bisa sharing TIK bagaimana caranya. Nah, misalnya di suatu sekolah
Bapak Ibu mempunyai jumlah tik umpamanya 30 unit ya di suatu SD, sedangkan umpamanya peserta yang mengikuti asesmen nasional jumlah siswanya 15, artinya ada kelebihan 15 tik. Nah, itu bisa sharing dengan sekolah di sekitarnya yang memang tidak mempunyai saprastik dalam pelaksanaan asesmen nasional nanti. Nah, itu. Kemudian yang kedua, resursi sharing tik dengan fasilitas lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah, dalam hal ini kami Dinas Pendidikan juga ya pada saat pelaksanaan asesmen nasional nanti juga menghimbau kepada sekolah-sekolah misalnya yang di kecamatan yang kita tahu bahwa sarana dan prasarananya itu memang sangat kurang. Nah, misalnya bisa berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan terkait listrik yang pada saat itu yang mungkin ada pemadaman dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa berkoordinasi terkait dengan listrik. Nah, untuk sinyal dan sebagainya itu memang tugas dari pemerintah daerah dan pemerintah untuk bisa bagaimana pada saat asesmen nasional nanti semuanya bisa jaringan ini bisa lancar. Kemudian yang ketiga, resursi sharing tik dengan orang tua dan mekanisme pendanaannya. Nah, ini adalah koordinasi, ya, kolaborasi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan tadi dalam pembukaan sekaligus materi yang disampaikan beliau. Kemudian satuan pendidikan harus melengkapi data dukung tik berupa jumlah komputer, laptop, akses internet, kemudian sumber listrik di lingkungan satuan pendidikan melalui laman Perpaltik pada tautan yang sudah disampaikan kepada Bapak Ibu melalui bidang masing-masing. Dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, beberapa waktu lalu ketika melaksanakan Perpaltik ini, kami dari bidang pembinaan SMP khususnya sudah berkomunikasi dengan operator sekolah masing-masing, kemudian sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah yang langsung menanyakan kepada Bapak Ibu operator, Bapak Ibu kepala sekolah terkait dengan kelengkapan data dukung tik yang ada di sekolah, misalnya jumlah komputernya berapa, jumlah laptopnya berapa, kemudian jumlah PC-nya berapa yang ada di sekolah, sehingga kami dapat memverifikasi dan memvalidasi kesiapan tik yang ada di sekolah Bapak Ibu khususnya di jenjang SMP. Nah, begitu juga yang di jenjang SD. Nah, mungkin nanti setelah kami selesai menyampaikan materi ini akan disampaikan oleh kasih penilaian dan kurikulum, dalam hal ini Pak Nyoman, karena Pak Kabid Pembinaan Sekolah Dasar tadi menyampaikan kepada kami bahwa beliau tidak bisa mengikuti kegiatan rakor pada pagi hari ini berhubung beliau tidak enak badan, dan kita berdoa kepada Kabid Pembinaan Sekolah Dasar semoga beliau dalam keadaan sehat-sehat saja. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya ada pun tugas yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan terkait dengan pelaksanaan Perpaltik ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, seperti yang kami sampaikan, kami sudah melakukan verifikasi dan validasi terkait data dukung tik satuan pendidikan sehingga menentukan status pelaksanaan sekolah dalam asesmen nasional nanti. Ya, kemudian kami juga menentukan status pelaksanaan asesmen nasional baik itu secara mandiri ditumpangi maupun yang menumpang. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk pelaksanaan asesmen nasional pada tahun 2021 ini yang wajib mengikuti sesuai dengan rapat koordinasi yang kami ikuti pada hari Kamis kemarin dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sekolah yang mandiri dan mandiri yang ditumpangi. Nah, untuk yang menumpang itu memang tidak wajib, Bapak Ibu sekalian, itu yang perlu diketahui. Jadi selama ini kami sudah menentukan status sekolah yang mandiri, kemudian mandiri ditumpangi dan menumpang. Nah, khusus untuk SMP ada 76 sekolah yang
statusnya mandiri dan ditumpangi. Nah, kemudian ada 2 sekolah yang statusnya mandiri. Mandiri artinya melaksanakan sendiri tanpa ditumpangi oleh sekolah lain. Nah, sedangkan untuk sekolah yang menumpang itu ada 45. Nah, status-status ini itu berdasarkan verifikasi dan validasi yang sudah kami lakukan sejak bulan April kemarin. Nah, perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2020 kami menyalurkan 65 sekolah ya, ke 65 sekolah bantuan TIK teknologi informasi berupa 15 buah unit Chromebook, kemudian 1 router dan kemudian 1 LCD proyektor, dan itu kami salurkan ke 65 sekolah SMP se-Kabupaten Kapuas. Nah, untuk penerima bantuan ini, Bapak Ibu sekalian, wajib melaksanakannya secara mandiri dan ditumpangi. Karena memang bantuan tersebut digunakan untuk kegiatan asesmen nasional nanti, dan itu memang ketentuannya sudah dari pusat. Artinya dia tidak menumpang. Karena kemarin, beberapa waktu kemarin, ada beberapa kepala sekolah yang menanyakan kepada kami, bagaimana Pak, karena di tempat kami sinyalnya tidak ada, listriknya tidak ada, tetapi kami ini tidak bisa melaksanakan kegiatan tryout dan asesmen nasional, kami ingin menumpang ke sekolah lain. Maka perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa karena sekolah Bapak Ibu sekalian menerima bantuan berupa TIK, itu berarti sekolah Bapak Ibu sekalian statusnya mandiri dan ditumpangi, artinya tidak bisa menumpang ke sekolah lain. Nah, itu Bapak Ibu sekalian beberapa tugas yang kami lakukan, beberapa kegiatan yang kami lakukan dari Dinas Pendidikan dalam rangka kami mempersiapkan persiapan asesmen nasional untuk tahun 2021 ini. Nah, kemudian Bapak Ibu peserta rapor yang kami hormati, di samping berbagai persiapan asesmen nasional yang kami sampaikan tadi, jauh sebelum itu, mulai tahun kemarin juga kami sudah mensosialisasikan kegiatan asesmen nasional ini sejak ujian nasional itu ditiadakan. Kami sosialisasikan melalui pertemuan MKKS, ya, baik itu secara luring tatap muka maupun secara virtual yang kami laksanakan. Nah, artinya sudah dari tahun kemarin kami menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa untuk tahun 2021, tahun ini akan dilaksanakan asesmen nasional. Memang kalau menurut jadwal yang kita ketahui bersama, pelaksanaan asesmen nasional ini mengalami beberapa penundaan, mulai dari bulan Maret, kemudian bulan April, ya, sampai sekarang ada penundaan yang ketiga. Nah, hal ini memang kita maklumi dan kita sadari karena memang pandemi, di samping itu kesiapan sarana dan prasarana yang ada juga masih kurang. Nah, namun dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, karena sudah keluar Permendikbud nomor 17 tahun 2021 tentang asesmen nasional ini, ya kita harus melaksanakannya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu peserta rakor yang kami hormati, pada tahun kemarin juga kita sudah melaksanakan simulasi UBKD, ya, ujian bersama komputer daring, ya, UBKD sudah kita laksanakan 2 kali, ya, dan tahun ini kita akan melaksanakan simulasi sekali lagi setelah kegiatan tryout ini nanti, yaitu pada tanggal 2 September yang dilaksanakan oleh Pesmunjar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan se-Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terakhir Bapak Ibu sekalian, Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas bersama Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dan EduBrand melaksanakan tryout yang sekarang diikuti oleh siswa SD dan SMP, dan kami juga mengikuti kegiatan pelaksanaan kegiatan tryout simulasi bersama ini juga untuk jenjang SMA, SMK yang sudah dilakukan kemarin se-Kalimantan Tengah dan berjalan dengan baik dan lancar. Nah, ini merupakan upaya kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas
supaya nanti di dalam pelaksanaan asesmen nasional itu ya Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakannya, kemudian dapat memitigasi, ya mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi di lapangan. Nah, dalam hal ini kami Dinas Pendidikan tentunya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Sekolah SD dengan SMP se-Kabupaten Kapuas, kemudian para proktor dan teknisi yang sangat proaktif, antusias mengikuti kegiatan tryout bersama ini, sehingga sampai saat ini semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan tryout ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa-apa saja kekurangan yang ada di lapangan, sehingga kita dapat memitigasi risiko pada pelaksanaan asesmen nasional nanti. Di samping itu memberikan pengalaman yang lebih kepada siswa bagaimana bekerja dengan dunia teknologi dan informasi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ternyata setelah uji coba simulasi bersama kemarin ini, hari Sabtu tanggal 21 Agustus kemarin, banyak Bapak Ibu sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah dan proktor yang bertanya dan mengusulkan perubahan moda dan status yang awalnya modanya semi online ke online. Nah, itu adalah hal-hal yang kita temui ketika kita melaksanakan tryout ini. Jadi kegiatan tryout yang dilaksanakan hari ini dan selanjutnya ini itu merupakan suatu hal yang sangat bermanfaat sekali, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. Perlu kami sampaikan sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa untuk SMP tahun 2021 ini kembali kami akan menyalurkan bantuan teknologi dan informasi berupa laptop, ya, berupa router maupun LCD untuk 27 sekolah. Nah, harapan kami dengan bantuan ini nanti bisa digunakan untuk asesmen nasional tahun 2021 ini, dan mudah-mudahan juga bantuan ini bisa disalurkan sebelum pelaksanaan asesmen nasional nanti. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini kami mohon izin kepada Bapak Kepala Dinas ingin menyampaikan beberapa hal yang kami rasa hal ini sangat penting, mumpung ini pertemuan yang sangat baik, ya, dan dihadiri langsung oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah SD, SMP, ya, kemudian ada SMA, SMK dan sebagainya, kemudian ada Bapak Korwil maupun pengawas. Kami hanya mengingatkan Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa batas akhir cut-off pembaruan Dapodik versi 2022 itu adalah tanggal 31 nanti. Nah, oleh sebab itu mohon kepada Bapak Ibu supaya bisa melengkapi data siswa maupun data sarana dan prasarana maupun data-data lainnya sesuai dengan fitur yang ada yang baru dalam Dapodik versi 2022. Karena nanti Bapak Ibu segala data sertifikasi, tunjangan sertifikasi, dana BOS, dana DAK dan sebagainya semuanya diambil dari Dapodik Bapak Ibu. Nah, itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah SDMI, kemudian SMP MTS, SMA SMK, MA, kemudian SLB dan Ketua DKBM se-Kabupaten Kapuas. Terima kasih juga kepada Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan yang boleh hadir pada saat ini. Salam sehat untuk Bapak Ibu semuanya. Dan terima kasih juga mungkin ada hadir Bapak Ibu pengawas SD dan SMP. Mari kita bersama-sama mensukseskan pelaksanaan asesmen ini nasional ini nanti, sehingga dengan rangkaian kegiatan yang kita lakukan termasuk pertemuan kegiatan rapat koordinasi asesmen nasional pada pagi hari ini adalah bagian dari upaya kami dari Dinas Pendidikan, sehingga nanti pelaksanaan asesmen nasional itu bisa kita laksanakan dengan baik dan lancar. Untuk hal-hal yang kurang jelas, Bapak Ibu, mungkin saja sinyal kita ini terkendala, beberapa kali keluar dan sebagainya, bisa Ibu
sampaikan melalui kolom chat atau nanti bisa langsung hadir ke Dinas Pendidikan baik untuk bidang SD maupun SMP. Selanjutnya yang terakhir yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kami berterima kasih dengan Kepala SMA, kemudian SMK, MA yang bisa hadir pada kegiatan rakor ini. Kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam penetapan status pelaksanaan asesmen nasional ini ada sekolah yang menumpang. Oleh sebab itu, karena keterbatasan sarana dan prasarana, ada sekolah yang menumpang ke SMA, SMK. Nah, untuk itu kami mohon sebelum nanti kami menyampaikan surat tertulis dari Kepala Dinas, ya mungkin untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah SD atau SMP yang status pelaksanaan tempat pelaksanaan asesmen nasional nanti menumpang ke SMA, SMK, nah, silahkan berkoordinasi dengan Kepala Sekolah SMA, SMK. Dan dalam hal ini penting sekali sehingga nanti persiapan asesmen nasional itu dapat kita laksanakan dengan baik. Saya kira itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam kegiatan rapat koordinasi persiapan asesmen nasional pada pagi hari ini. Demikian, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Bidang SMP atas paparan materi yang telah disampaikan. Dan ini saya sudah membuka chat, kemudian juga membuka participate. Ada beberapa raise hand, namun sepertinya kita terkendala sinyal ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita akan bacakan pertanyaan yang berada di chat. Dan rata-rata beberapa pertanyaan di sini adalah yang pertama pasti mengeluhkan sinyal yang memang sulit, kemudian kelengkapan peralatan, dan ini ada satu pertanyaan yang mungkin bisa dapat pencerahan dari Bapak dari SDN 4C Kayu. Tolong dibacakan. Beliau menanyakan apakah status numpang bisa menjadi mandiri dengan pertimbangan pertama level sekolah, kemudian buku untuk siswa, dan tempat pelaksanaan di bawah rumah guru yang ada wifi-nya dan sinyal bagus. Mohon ditanggapi Bapak, kami persilahkan. Ya, terima kasih dari Kepala SDN 4 Sungai Kayu ya, yang menanyakan apakah status menumpang bisa menjadi mandiri dengan pertimbangan satu laptop milik sekolah, satu guru, kemudian cukup untuk siswa siswa tempat pelaksanaannya dibawa ke rumah guru yang ada di wilayah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jika sekolah Bapak Ibu kemarin di dalam penetapan statusnya itu mandiri, kemudian mandiri ditumpangi dan menumpang, apakah Kepala Sekolah SDN 4 Sungai Kayu ini kemarin ada menerima bantuan berupa Chromebook dari Dinas Pendidikan dan Direktorat SD? Kalau ada menerima, otomatis statusnya mandiri dan mandiri ditumpangi. Tetapi apabila tidak menerima, statusnya menumpang lalu merubah ke mandiri. Begitu ya. Nah, kalau seperti itu nanti Ibu bisa berkoordinasi langsung dengan bidang pembinaan SD. Ya, yang kami tahu adalah apabila sekolah tersebut menerima Chromebook, bantuan yang disalurkan tahun 2020 kemarin maupun 2021 ini, itu statusnya mandiri dan ditumpangi. Kalau dia mau menumpang jelas tidak bisa, Bu ya. Sebab itu sudah ketentuan dari pemerintah pusat. Nah, itu untuk sementara jawaban kami. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bapak Kepala Bidang SMP atas tanggapannya. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama mungkin
bisa Bapak menanggapi. Di sini beliau bertanya, bagaimana bagi kepala yang belum mengikuti simulasi dalam rangka ANBK? Apakah harus diwajibkan mengikutinya atau bagaimana? Mohon ditanggapi. Ya, terima kasih. Untuk sekolah yang tidak mengikuti simulasi ANBK, tentunya nanti pada saat asesmen nasional banyak mengalami kesulitan-kesulitan. Nah, oleh sebab itu kemarin kami sangat mengharapkan kepada sekolah-sekolah SD dengan SMP se-Kabupaten Kapuas supaya bisa mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas maupun EduBrand, sehingga seperti apa yang kami sampaikan tadi, kita dapat mengetahui permasalahan-permasalahan di lapangan. Namun demikian, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang tidak sempat mengikuti kegiatan simulasi maupun tryout yang dilaksanakan oleh EduBrand, itu nanti wajib mengikuti kegiatan simulasi yang dilaksanakan oleh Pusmenjar yang dilaksanakan nanti tanggal 2 September. Ya, itu ya. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Kepala Bidang SMP atas tanggapannya. Mungkin mengingat waktu kita yang terus berjalan dan masih ada satu paparan materi lagi, kemudian saya lihat juga pertanyaan-pertanyaan yang hampir sama, kesulitan sinyal, kemudian kesulitan kelengkapan. Jadi apabila masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait teknis pelaksanaan dan segala macamnya, silahkan langsung ke bidang SMP, gitu ya Bapak ya? Ya. Baik, terima kasih. Sebelum closing, silakan Bapak penutupan. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, peserta rakor, jenjang SD MI, SMP MTS, SMA SMK, SLMA, SLB maupun PKBM se-Kabupaten Kapuas. Hari ini kita bersama-sama sudah mengikuti kegiatan rapat koordinasi. Rapat koordinasi ini adalah bagian dan upaya kami dari Dinas Pendidikan dan kita semua. Mari kita bersama-sama mempersiapkan pelaksanaan asesmen nasional ini dengan baik sehingga pada saatnya nanti kita boleh melaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Mari kita ikuti rangkaian kegiatan asesmen nasional ini. Salah satunya adalah kegiatan tryout hari kedua hari ini yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan EduBrand. Mudah-mudahan pelaksanaan tryout hari kedua yang dilaksanakan hari ini bisa berjalan dengan baik, aman dan lancar, dan Bapak Ibu sekalian bisa melihat hasilnya nanti yang kami akan sampaikan di grup WA baik SD maupun SMP. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, hasilnya itu bukan menjamin apakah nanti pada saat asesmen nasional itu seperti itu, tidak Bapak Ibu sekalian, karena pada saat asesmen nasional ini sebagaimana kita ketahui bersama bahwa jumlah siswa untuk SD adalah 30, kemudian SMP 45, kemudian cadangannya 5 sama dengan SMA SMK, dan kami juga tidak bisa menentukan peserta-pesertanya itu dari sekolah sebab yang menentukan samplingnya adalah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi mari kita bersama-sama berdoa sebagaimana apa yang disampaikan Bapak Kepala Dinas di masa pandemi COVID-19 ini. Kami sekali lagi menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian kita supaya bisa menjaga protokol kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaan kita. Saya kira itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Bidang SMP selaku narasumber kedua kita pada rakor kesempatan kali ini. Semoga selalu diberikan kesehatan. Baik, Bapak Ibu rakor yang berbahagia, masih semangat. Tentunya kita masih punya satu materi lagi yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang Pembinaan SD. Bapak Frans Julian SD, namun izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari beliau karena beliau sedang kurang sehat. Jadi materi pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Nyoman Saryade selaku asisten kurikulum dari penilaian SD. Apa saja baik, kami persilakan kepada Bapak Nyoman Saryade. Arman, silakan. Terima kasih
saya ucapkan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, Bapak Kabid Pembinaan SD, rekan-rekan panitia pada rakor persiapan asesmen nasional tahun 2021, Bapak Ibu Kepala Sekolah SD, jenjang SD, SMI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, SLB, dan Ketua PKBM se-Kabupaten Kapuas tahun 2021. Di sini saya dari Kasih Kurikulum SD sedikit menyampaikan, karena tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh baik itu dari Bapak Kepala Dinas atau Kabid Pembinaan SMP, masalah daripada persiapan asesmen nasional. Sebelum saya menyampaikan, ada hal-hal yang harus pelaksanaan. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional itu adalah program penilaian terhadap mutu sekolah, madrasah, program kesetaraan, jenjang sekolah dasar, ataupun sekolah menengah. Yang mana berdasarkan hasil belajar murid, yaitu literasi, numerasi, dan karakter yang didukung oleh pembelajaran. Informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu AKM, asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Persiapan yang harus Bapak Ibu siapkan di sekolah untuk melaksanakan ANBK nantinya adalah sumber daya manusianya. Itu termasuk yang ada di sana tuh proktor, kepala sekolah, guru, proktor, dan teknisinya. Yang kedua adalah kesiapan TIK, kesiapan ruangan, kesiapan jaringan, kesiapan listrik, serta yang saya sebut tadi adalah kesiapan proktor dan teknisnya. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar, baik itu dari kepala dinas dan juga Kabid Pembinaan SMP. Instrumen yang digunakan dalam asesmen nasional itu adalah AKM, survei karakter, dan survei lingkungan. Yang diikutkan dalam asesmen itu adalah kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Asesmen nasional ini sudah dijelaskan tadi. Asesmen nasional untuk jenjang SD itu berjumlah 30 siswa dengan cadangan 5 siswa. Apabila di sekolah itu ada siswanya, baik itu SD atau SMP, SMP-nya itu 45, SMA 45. Apabila di dalam sekolah satuan pendidikan itu siswanya kurang dari 30 atau kurang dari 45, maka semua siswa kelas 5 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 9, kelas 11 untuk SMA itu semua diikutkan. Yang menjadi kendala di sini adalah kalau SD, SMP, dan SMA mungkin sudah biasa, karena dia sebelumnya sudah mengikuti UNBK. Nah, yang menjadi kendala di sini adalah SD. SD kan baru tahun ini melaksanakan ANBK yang berbasis komputer. Nah, maka dari itu kami dari Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Dinas Provinsi serta Idubren mengadakan pelatihan. Nah, dari Idubren inilah Bapak Ibu ikut sebelum pelaksanaan untuk SMP nanti bulan Oktober, pelaksanaan AN secara nasional berbasis komputer, untuk SD-nya bulan November. Nah, disinilah kalau sudah mengikuti tryout,
simulasi yang diadakan oleh Edubrand, nantinya Bapak Ibu tidak akan kesulitan untuk pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan. Karena langkah-langkah yang dilakukan nanti itu sama. Makanya bersyukur sekali Edubrand ini mengadakan baik itu dari simulasinya, tryout-nya, jenjang segala macamnya. Karena dari situlah kepala sekolah, proktor dan teknisi itu lebih memahami nantinya pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer yang akan dilaksanakan bulan Oktober. Bapak Ibu yang saya hormati, AN berbasis sampel itu ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Yang ikut nanti itu adalah kementerian yang diacak oleh Kementerian Pendidikan. Anak-anak yang ikut nanti yang dari kelas 5 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk SMA. Pada jenjang SD sebenarnya, pada jenjang SD, peralatan itu dalam satu sekolah itu minimal dia punya 5 komputer. Kalau dia mempunyai 5 komputer untuk SD nih, dia bisa mengikuti secara mandiri. Apabila di sekolahnya itu ada siswa 30, kalau dia mempunyai 5 komputer, berarti dia melaksanakan 3 sesi. Dalam satu hari 3 sesi. Berarti dia memakan waktu 2 hari. Nah, itu untuk SD itu minimal dia mempunyai 5 komputer di sekolah. Minimal. Kalau dia mempunyai 15, berarti dia bisa melaksanakan satu hari dengan 2 sesi. Sesi pertama 15 orang, sesi kedua 15 orang. Untuk SMP, SMA, dan SMK itu minimal dia mempunyai komputer itu 8. 8 komputer untuk 48 siswa peserta atau 45 siswa dalam satu sesi itu ada 8. Berarti ada 8, kalau misalnya dia satu hari ada 3 sesi, ada 24. Berarti dia melaksanakan 2 hari. Satu hari itu 3 sesi. Nah, itu minimal. Ada pertanyaan sama saya. Gimana Pak, kalau misalnya tadi sudah dijelaskan sama Kabid Pembinaan SMP. Gimana Pak, kalau misalnya di sekolah saya itu ada laptopnya dari sekolah, dari guru-guru, bisa nggak kami melaksanakan ANBK nanti secara mandiri? Atau bisa nggak dirubah? Seperti ini. Saya tanyakan kepada Perpal kemarin untuk merubah dari menumpang ke mandiri atau mandiri ditumpangi, itu dalam menu aplikasi itu tidak ada. Kalau misalnya mereka yang online, dari semi online ke online, itu kemungkinan bisa dirubah. Karena ada menu perubahannya. Kalau dari mandiri, menumpang ke mandiri atau mandiri ditumpangi, untuk saat ini belum ada menu untuk penghapusan menumpang. Nah, saran saya dilaksanakan dulu pelaksanaan nanti, siapa tahu nanti ini kan kalau pelaksanaannya nanti kan bulan November, bulan Oktober untuk
SMP dan SD itu bulan November. Dari pihak kementerian itu nanti kan mungkin ada rakor lagi nih mungkin. Nah, siapa tahu nanti ada kemudahan karena ini ada chatting sama saya, kepala sekolah chatting sama saya. Dia itu sudah mendapatkan remboknya per 20 Agustus 2021 sebanyak 15. Nah, nanti karena dalam aplikasi dari menumpang ke mandiri atau dari menumpang ke mandiri ditumpangi itu dalam aplikasi menunya tidak ada, saya mohon kepada kepala sekolah SD terutama ini, SD ini kan baru pertama kali ini melaksanakan PMBK ini. Kalau SMP apalagi SMA ini sudah hafal, tapi kalau SD ini diharapkan dilaksanakan aja dulu. Apakah itu menumpang atau seperti apa? Tapi kalau dia mau mandiri dan mandiri ditumpangi, untuk saat ini menu yang ke sana, untuk menghapus menu yang ke sana belum ada. Itu. Diharapkan kepada kepala sekolah SMP, kepala sekolah SD benar-benar mengikuti apa yang telah dilaksanakan oleh EduBrain. Karena ini langkah awal pertama, baik itu kepala sekolah, guru, proktor, maupun teknisi, belajar dari sana. Agar nantinya setelah pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, karena saya lihat di grup EduBrain itu baik itu SD, SMP, banyak sudah bagus, sudah lancar semua. Sudah bisa mengoperasikan segala macam. Untuk SD, untuk SD, tadi kan SMP sudah dijelaskan. Untuk SD, sekolah yang mandiri dan mandiri ditumpangi itu cuman berjumlah 10 sekolah SD negeri dan swasta. Kenapa? Karena waktu pengisian, ini kan ada pengisian kemarin. Di sana itu tidak ada infrastrukturnya, komputernya ada berapa, diisi 0. Nah, kalau diisi 0, otomatis kan kita nggak bisa mengatakan bahwa sekolah itu harus mandiri atau mandiri tumpangi. Setelah diperpartik, mereka mengisi di sana 0, segala macamnya tidak ada, otomatis dari perpartiknya itu dia harus menumpang. Apa yang dibilang tadi oleh Kabid Pembinaan SMP, diharapkan kepada kepala sekolah, nih kan SD ini kan banyak menumpang nih, kepala sekolah SMP dan SMA yang nantinya ditumpangi oleh sekolah SD. Nah, nanti kami dari pihak Dinas Pendidikan akan berkirim surat ke sekolah-sekolah yang akan ditumpangi SD ataupun SMP menumpang ke SMP. Ada pertanyaan lagi, gimana ini kalau misalnya saya tidak ikut dalam hal tryout yang dilaksanakan oleh EduBrain? Saya sarankan kepada kepala sekolah yang tidak mengikuti ini, alangkah baiknya proktor yang ditunjuk nantinya dan teknisi yang ditunjuk nantinya oleh kepala sekolah atau guru-guru yang ada di sana, belajarlah kepada sekolah yang terdekat. Karena pelaksanaan ANBK ini untuk SD terutama, ini adalah awal pertama. Mungkin kalau nggak ada dilaksanakan kerja Dinas Pendidikan, Dinas Provinsi yang bekerja sama dengan EduBrain ini mungkin masih bingung, baik itu kepala sekolah, proktor, dan teknisnya. Dengan dilaksanakan ini, diharapkan ke depannya, baik itu SD, SMP, kalau SMA ini
senior, sudah bisa, karena dia SMA ini sudah meraih, dulu ada UNBK. Mungkin sama langkahnya seperti dilaksanakan UNBK sekarang ini. Kalau SD ini adalah langkah pertama. Dulu pernah bulan April, Juni ada pelaksanaan simulasi berskala besar masalah UNBK ini. Berhubung ditunda, nah, maka pelaksanaan itu ditunda juga. Kami dari SD kemarin melaksanakan simulasi berskala besar itu menunjuk ada sekitar 30 sekolah. Tapi yang bisa melaksanakan simulasi UNBK itu cuma 17 sekolah. Tapi saya bersyukur, saya dari SD, karena SDD baru awal pertama melaksanakan ujian yang berbasis komputer. Yang jelas, apa yang telah diikuti dari Indobrand itu tidak jauh nanti sama apa yang nanti kita laksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sama. Makanya dalam hal ini benar-benar di sana di Indobrand itu kan banyak itu. Ada cara pengisian laporan itu banyak di sana. Perlu diikuti agar nantinya Bapak Ibu Kepala Sekolah SD maupun SMP tidak kelabakan. Siap untuk memajukan dunia pendidikan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, nanti saya coba jawab. Apabila kurang jelas, bisa langsung chat saya, telepon saya, atau langsung datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, bidang pembinaan SD. Siap, saya siap. Baik itu chat malam hari ditelepon, nggak jadi masalah. Asalkan HP saya ini on. Siap menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Untuk SD, karena SD ini baru pertama kali ini melaksanakan UNBK. Saya bersyukur sekali. Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Indobrand untuk melaksanakan simulasi awal pertama melaksanakan UNBK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena disinilah wadah belajar, di Indobrand ini wadah belajar. Saya lihat di sana ada 3 grup tuh di Indobrand tuh. Hebat Dinas para sekolah se-Kabupaten Kapuas ini. Ada 3 grup tuh, ada berapa tuh? Lebih daripada hampir 700 itu orangnya. Ada 3 grup. Disitulah wadah belajar, disitulah wadah bertanya, apa yang kurang jelas. Nah, nanti setelah itu, nanti bisa ditanyakan kalau kita melaksanakan UNBK, kita tanyakan sama Pak Aryadi Gunawan ST yang ada di Dinas Provinsi Kalimantan Tengah. Karena beliau lebih mengerti dan paham permasalahan ini. Jangan nggak disimpan nomornya disimpan, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Saya pun kalau kurang jelas, tetap tanya di sana. Kalau kita kurang jelas, berjalan sendiri, bingung. Harus tanya. Makanya Bapak Ibu Kepala Sekolah SD terutama ini, kalau SMP, ya langsung tanya ke Kabid Pembinaan SMP atau sama Pak Suryanto, karena dia menangani. Kalau sama SD, bisa sama Pak Pran, bisa saya langsung. HP standby, kalau HP ini standby 24 jam. Yang HP jadul ini, kalau sudah jam 10, jam 9 sudah nggak ada. Ini 24 jam nih. Dari sekarang sampai nanti timbul lagi hari, ini standby. Bisa telepon di nomor ini. Nomor ini sama dengan nomor di WA. Siap melayani Bapak Ibu Kepala Sekolah SD, baik itu proktor, teknis. Saya siap 24 jam.
Asal saya belum tidur. Nah, ya kan? Demi memajukan dunia pendidikan, saya di Dinas Pendidikan ini 24 jam siap dengan HP ini. Nah, kalau HP ini kalau saya pulang, ini tetap. Karena di tempat saya di sana tuh, kalau pakai ini kadang-kadang lelet. Lebih baik pakai ini kan. Kalau ada orang chatting sama saya kok pernah chatting, kalau misalnya ribet itu pertanyaannya, saya telepon langsung mereka. Tanyakan kepada kepala sekolah. Saya nggak pernah, modalnya kalau sudah ribet pertanyaannya, saya nggak mau chatting. Tanyakan kepala sekolah. Ada berapa kepala sekolah tanya sama saya lewat chatting, tapi saya langsung jawab dengan telepon. Kalau misalnya chatting, pusing mengetik itu, lebih baik langsung jawab dengan jelas. Kalau kurang percaya, tanya aja sama kepala sekolah yang sempat chatting sama saya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Semoga apa yang kita laksanakan sekarang dapat menjadi acuan ke depan demi mencerdaskan dunia pendidikan anak-anak kita yang ada di baik itu TK, PAUD, SD dan SMP, SMA dan sebagainya. Karena mereka di tampuk mereka lah, karena kepemimpinan generasi dari kita yang mendidik mereka. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya semangatnya Pak Nukman. Terima kasih atas paparan materi yang disampaikan, dan sudah sangat jelas tadi apa yang akan disampaikan oleh Bapak, bahwa apabila ada hal yang masih kurang jelas terkait pelaksanaan ANBK ini, maka boleh langsung ke Dinas Pendidikan menuju bidang masing-masing, baik itu SMP maupun SD. Dan saya lihat di sini sudah ada beberapa yang sudah raise hand. Mohon maaf karena kita terkendala sinyal, jadi tanpa mengurangi rasa hormat, kami mohon maaf. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang masih kurang jelas, sekali lagi kami silakan untuk datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, langsung ke bidang masing-masing, baik bidang SMP maupun bidang SD. Baik, mohon izin Bapak Iman, kita akan bacakan satu pertanyaan dari room chat. Bapak Sapriasa yang menyampaikan bahwa pada NBK versi Kemendikbud, sekolah kami terdaftar dengan status menumpang dan mode semi daring. Sedangkan pada brand, sekolah kami registrasi dengan status mandiri dan mode full online. Alhamdulillah kami sudah uji coba dan simulasi tryout hari pertama dan kedua dengan sukses. Pertanyaannya, bagaimana proses selanjutnya yang harus mereka lakukan setelah mengikuti uji coba tryout 1 dan 2 tersebut? Mohon ditanggapi, kami persilakan. Ya, terima kasih. Ada Pak Sapriasa di Kapuas Timur ya. Pak Sapriasa di Kapuas Timur tahun kemarin ini sempat beliau ikut simulasi berskala besar masa ANBK. Di sana kalau nggak salah dia ada berapa siswa ikut, ada bisa, kalau nggak 1 atau 2 siswa bisa. Masalah di brand bisa mandiri atau mandiri ditumpangi atas menumpang seperti apa? Sudah saya jelaskan di depan kemarin tadi bahwa untuk dari menumpang ke mandiri atau menumpang mandiri ditumpangi, dalam aplikasi itu belum ada penghapusan, Pak. Mohon dimengerti. Siapa tahu nanti setelah pelaksanaan ini nanti ada, mudah-mudahan dari pihak Kemendikbud ada rakor, bisa kami tanyakan hal seperti ini, karena ini ada beberapa pertanyaan seperti itu. Mulai kemarin kalau nggak salah ada 5 sudah, ada 6. Saya menumpang. Kepinginnya sekolah tersebut mandiri. Saya bilang, saya jawab pertanyaannya. Laksanakan dulu, jalani aja dulu. Toh ini masih sampai bulan November pelaksanaan ANBK dari kementerian. Mudah-mudahan nanti ada pelaksanaan rakor misalkan pertanyaan. Sedangkan untuk sekolah yang semi online,
menjadi online itu bisa, karena dalam menu aplikasi itu ada penghapusan semi online ke online. Kalau masalah menumpang ke mandiri itu belum, Pak. Mohon dimengerti, mudah-mudahan itu ada rapat dari pihak kementerian kami tanyakan. Hanya itu jawaban kami. Terima kasih. Kalau ada salah atau kurang, mohon dimaafkan. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, Pak, karena mengingat masih ada waktu sedikit. Ya. Ini dari Pak Sugino. Beliau mungkin ini lebih ke saran mungkin, Pak, ya. Beliau mengatakan bahwa mohon Dinas Pendidikan mengadakan pelatihan teknis untuk menginstal semi daring di server induk SD, katanya. Baik, mohon tanggapan Bapak, kami persilakan. Terima kasih Pak Tugino. Ini Pak Tugino ini kalau nggak salah kemarin ikut juga nih SSB nih. Ini Pak. Nah, terus terang, kami dari Dinas Pendidikan ini belum ada pelatihan teknis. Coba nanti kami tanyakan ke provinsi, karena saya kalau ada apa-apa pasti tanya ke Pak Aryadi yang ada di provinsi. Tetap kami nanti tanyakan, nanti kalau sudah ada jawaban, akan saya jawab yang sebesar-besarnya kepada kepala sekolah yang saat ini mengikuti rakor persiapan asesmen nasional, baik itu SDMI, SMP MTS, SMA MA, SMK, SLB, dan Ketua PKBM. Dalam hal ini, agar nantinya pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer yang dilaksanakan oleh kementerian dapat berjalan dengan lancar. Apa yang kita harapkan, baik itu sekolah atau satuan pendidikan, dinas pendidikan, agar nantinya lebih lancar. Agar tetap kepala sekolah SD maupun SMP mengikuti langkah-langkah daripada pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Ibu yang kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten dan Dinas Pendidikan Provinsi. Yang dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kurang, siap. Data siap. Jawab telepon serba siap. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, paparan 3 materi bersama kita dan dengar bersama pada kesempatan Zoom meeting hari ini. Terima kasih kepada para partisipan dan kami selaku pembawa acara yang juga moderator pada kesempatan kali ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekurangan selama memandu acara. Terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tetap jaga protokol kesehatan, tetap sehat selalu, dan salam Barigas. Semuanya SD berapa? Ayo Yus. Selamat pagi Pak Diri. Dah.